Halo dan selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita mau ngobrolin soal peran-peran pendukung nih, yang seringnya kerja di balik layar tim produk teknologi. Iya, yang kadang nggak kelihatan tapi vital banget ya. Betul, mereka ini yang bikin tim inti, manajer produk, desainer, engineer, bisa lebih fokus gitu buat bikin produk yang keren. Kita bakal banyak merujuk ke buku Inspired, khususnya bab 14 di bagian kedua soal the supporting roles. Jadi misi kita kali ini ya, mau coba bongkar peran-peran ini. Siapa aja mereka, kenapa penting, dan gimana sih mereka bantu tim inti fokus ke discovery sama delivery produk yang disukai pengguna kayak Anda, dan sukses juga buat bisnisnya. Siap ya? Yuk kita mulai. Siap, mari kita bedah. Oke, kita mulai dari yang sering jadi jembatan nih antara tim produk sama pasar. Product Marketing Manager, PMM. Nah, kalau menurut Inspired, peran mereka ini sebenarnya gimana sih? Apa bedanya sama marketing pada umumnya? Nah, pertanyaan bagus ini. Inspired itu melihat PMM bukan cuma kayak bagian promosi di akhir aja, tapi lebih sebagai mitra strategis manajer produk. Dari awal malah, mereka itu bisa dibilang representasi pasar di dalam tim produk. Jadi tugas pentingnya itu mastiin positioning produknya pas. Positioning ya? Gimana produk dilihat dibanding pesaing gitu? Iya betul. Terus pesannya, strategi go-to-marketnya, atau gimana cara luncurinnya, itu harus tepat sasaran. Mereka ini ngerti banget soal jalur penjualan sama kondisi persaingan di luar sana. Intinya, PMM bantu mastiin produk yang dibangun itu bukan cuma keren fiturnya, tapi juga ya bakal berhasil buat bisnis. Ada pasarnya, bisa kompetitif, bisa sampai ke pelanggan. Wah, jadi bukan sekedar ngejualin produk yang udah jadi ya, tapi ikut ngebentuk dari awal apa yang kira-kira bakal laku gitu. Tepat sekali. Semacam filter pasar di tahap awal, biar tim nggak buang waktu bikin sesuatu yang mungkin keren, tapi nggak ada yang mau beli atau susah dijualnya. Menarik. Tapi di buku Inspire disinggung nggak soal potensi gesekan peran nih antara PMM sama manajer produk, kan kadang suka abu-abu tuh batasnya. Oh iya, buku itu ngakuin kok potensi itu. Kuncinya ya di kolaborasi yang bagus sama pembagian tanggung jawab yang jelas. PM kan fokusnya lebih ke masalah pengguna dan solusi produknya. Nah, PMM fokus ke pasar dan gimana cara komersialisasinya. Oke. Keduanya harus jadi partner diskusi yang solid gitu. Kalau PMM-nya kurang kuat, biasanya ya PM yang terpaksa ngerjain tugas PMM juga. Yang akhirnya bikin fokus PM ke produknya jadi keganggu ya? Betul, bisa mengorbankan fokus ke pengembangan produknya itu sendiri. Oke, masuk akal banget. Nah, dari pasar, kita geser yuk ke dunia data. Sekarang kan apa-apa data ya. Siapa nih yang bantu tim produk biar nggak tenggelam di lautan angka ini? Dan malah bisa nemuin harta karun dari situ. Nah, ini dia peran analis data atau data analyst. Penting banget. Di Inspired, mereka digambarin lebih dari sekedar tukang bikin laporan loh. Mereka itu kayak sparring partner penting buat manajer produk. Terutama dalam ngerumusin pertanyaan yang benar sebelum nyari jawaban di data. Oh, jadi bukan cuma nyari jawaban ya, tapi bantu nanya yang benar dulu. Iya, itu krusial. Terus mereka bantu mastiin data yang dikumpulin itu relevan, nganalisisnya lebih dalam, ngerencanain tes berbasis data langsung kayak A/B testing gitu. A/B testing fitur baru ke sebagian pengguna gitu ya, buat lihat efeknya. Benar. Dan yang paling penting, mereka bantu tim ngerti makna di balik angka-angka itu. Jadi insight yang bisa dipakai buat ambil keputusan. Suka saya sama istilah sparring partner itu. Jadi ikut mikir kritis bareng ya, nggak cuma nyajiin data mentah. Katanya di perusahaan besar peran ini bisa fokus banget ya, cuma buat satu tim produk aja. Betul sekali. Di beberapa perusahaan, apalagi yang udah mateng pakai data, analis data bisa jadi anggota penuh waktu di tim produk. Itu udah kayak kemewahan tersendiri sih. Kalau nggak ada peran ini, ya biasanya beban analisis data jatuhnya ke manajer produk lagi. Lagi-lagi PM ya yang kena. Iya, dan itu kan menyita waktu dari tugas strategis lain. Adanya analis data yang jago itu bisa jadi pembeda besar antara keputusan cuma pakai feeling sama keputusan yang benar-benar didukung bukti kuat. Oke, jadi udah ada PMM buat pasar, analis data buat angka. Sekarang kita bahas soal kelancaran kerja tim nih. Sering banget kan kita dengar manajer produk di perusahaan yang udah agak gede gitu, suka kewalahan sama urusan koordinasi, hambatan proyek, macam-macam. Di Inspired ada peran khusus buat ngurusin ini nggak? Ada. Buku itu ngebahas peran yang sering muncul, terutama di perusahaan yang lagi tumbuh pesat atau udah skala enterprise. Namanya delivery manager.
Tapi jangan disamain sama project manager yang tradisional ya, beda fokusnya. Oh, beda ya? Bedanya gimana? Misi utama delivery manager ini, menurut Inspired, spesifik banget, nyingkirin semua impediments. Impediments? Hambatan gitu masuknya? Iya, segala macam hambatan yang bikin tim jadi lambat jalannya. Mereka ini jagonya mastiin aliran kerja itu lancar. Misalnya, koordinasi antar tim kalau ada dependensi. Atau mastiin tim dapat resource yang dibutuhin dari departemen lain. Ngurusin birokrasi internal yang hambat, gitu-gitu deh. Jadi fokusnya bukan kayak ngatur jadwal kerja detail per orang gitu ya, tapi lebih kayak, Oli, biar mesin timnya jalan kencang tanpa macet. Tepat, itu analogi yang pas. Mereka bantu tim bisa rilis produk lebih cepat, tapi bukan dengan cara maksa atau neken timnya, tapi dengan cara mastiin jalannya mulus. Mereka proaktif nyari potensi masalah dan beresin sebelum jadi gede. Proaktif ya kuncinya. Betul. Dan seringnya, peran ini juga ngerangkep jadi Scrum Master buat tim, bantu fasilitasi proses agile biar efektif. Intinya, mereka penjaga momentum tim. Wah, jadi PMM, analis data, delivery manager, 3 peran pendukung yang krusial banget ya ternyata. Mereka ini kayaknya benar-benar ngebantu tim inti biar bisa fokus ke inovasinya ya. Kayak, apa ya, sistem pendukung kehidupan buat tim produk inti gitu. Setuju banget. Ujung-ujungnya kan semua peran ini tujuannya sama. Biar kapasitas tim inti produk PM, desainer, engineer itu maksimal. Biar mereka bisa fokus penuh ke discovery solusi yang pas sama delivery produk yang ngasih nilai tinggi, baik buat pengguna kayak Anda maupun buat bisnisnya. Iya. Kolaborasi yang solid antara tim inti sama peran pendukung ini, wah itu kunci sukses banget sih. Jadi kita udah lihat ya gimana PM itu penting buat ngehubungin produk ke pasar secara strategis, terus analis data ngubah angka jadi keputusan cerdas, sama delivery manager yang jagain biar roda tim tetap muter lancar. Mereka ini benar-benar bagian penting dari ekosistem produk teknologi yang sukses seperti yang dijelasin di bab 14 Inspired itu. Nah ini sebagai penutup nih, ada sedikit bahan renungan buat Anda yang dengerin. Selain 3 peran yang kita bahas tadi berdasarkan Inspired, kira-kira ada nggak ya peran pendukung lain yang mungkin kurang kelihatan tapi menurut pengalaman Anda di kerjaan masing-masing, perannya tuh vital banget buat suksesnya produk teknologi. Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.